Oke, jadi ceritanya di video kali ini gue bakal nge-review sebuah iPhone 6 yang harga murah banget cuy. Dan ini harganya cuma 600 ribu. Tadi ya harganya 650 dan nego dan net di 600 ribu. Dan gue yakin dari lu semua yang udah pernah nonton video-video gue sebelumnya untuk iPhone yang agak-agak mahal gimana gitu, dan iPhone yang agak murah gimana gitu, pasti udah tau lah ciri khas identik itu kayak gimana kalau gue review. Dan di video kali ini gue bakal nge-review nggak terlalu detail ya, so-so gitulah reviewnya, tapi yang jelas apapun yang ada di video ini lebih ke ya sedikit merimain aja. Dan oh ternyata masih ada pangsa pasar penjual iPhone untuk harga beginian cuy. Dan sebenarnya kalau lu pikir dengan iPhone yang murah-murah gitu dan lu beli, dan itu apakah worth it atau tidak, gue sebenarnya lebih ke apa ya, menganjurkan lu buat beli iPhone yang agak sedikit waras aja, jangan kayak gue gimana gitu. Tapi iPhone ini menurut gue adalah salah satu iPhone yang bisa lu dapetin dengan ya mungkin buat dipajang atau apalah, tapi nggak guna juga sih ya kan. Kalau orang majang iPhone berarti dia duitnya udah banyak kan. Jadi kalau budget lo pas-pasan, gua nggak saranin lo buat beli iPhone 6 ini karena agak-agak sedikit gimana gitu. Karena menurut gue ini iPhone 6 yang ada di sini tuh sebenarnya nggak semuanya berfungsi secara normal. Karena menurut gue apapun yang ada di sini tuh kayak gimana gitu. Jadi ya udahlah, kita mulai dari mana nih? Kalau menurut gue yang ada di iPhone 6 ini tuh yang paling nggak banget buat dipakai adalah ini. Pertama, yang hal sepele dulu dari home buttonnya ini mati cuy. Makanya gue nego lagi. Dan kenapa home buttonnya mati? Mungkin lu mikir, anjir home button mati doang harganya jadi 600 ribu. Enggak. Terus yang pertama home button mati, yang kedua layarnya non ori. Ini layarnya KW pisan, KW banget layarnya. Jadi lu bisa lihat di sini ada reflektor dari lampu itu, kelihatan banget layarnya tuh KW banget gimana gitu. Dan menurut gue layar yang ada di iPhone 6 ini, kalau lu seandainya dihidupin dan lu coba pakai secara langsung gitu, bakal bikin kayak gimana gitu. Dan sensitivitas yang ada di iPhone itu kayak agak kurang gimana gitu. Jadi menurut gue ya, jadi gue makanya pertama pembatan udah mati, terus ya layarnya tuh nggak ori. Jadi ya udah lah ya, jadi mau diapain gitu kan. Tapi menurut gue layar ori atau tidak itu tetap aja, yang KW itu tetap aja ada grade yang menurut gue ya lebih bagus gimana gitu. Tapi untuk layar yang ada di sini tuh grade ya nggak banget sih menurut gue. Dan bukan hanya kedua hal itu aja yang ngebuat iPhone ini jauh lebih murah, harga cuma 600 ribu, bukan. Karena kalau kita lihat di harga pasarannya pada saat ini, iPhone ini masih di atas 1.300.000, 1.600.000 sekitar, tergantung kondisi di mana lu beli dan situasi, dan ya full set atau tidak, kelengkapan dan lain-lain dan sebagainya. Dan untuk iPhone 6 yang ini, di samping dengan home button yang mati, terus layarnya yang nggak ori, dan kenapa harga bisa ngedrop banget ya, gue ya kan, lu pada yang udah pernah nonton video-video gue sebelumnya, video-video gue yang sebelumnya pasti udah pada tahu bahwa iPhone yang gue beli itu gue coba nyalain dulu kali ya, biar lu bisa lihat secara langsung kenapa nih harga bisa murah banget. Kita nunggu dulu nih logo Apple, lama banget nih logo Apple ya. Kita agak sabar gimana gitu coy, agak sabar gitu kan. Nah, kalau lu seandainya punya budget 600 dan lu bakal mikir ngikutin kayak gue beli iPhone beginian, lu nanya secara personal ke gue, apakah untung atau tidak, apakah worth it atau tidak. Kalau menurut gue pribadi, kalau dipakai secara langsung nggak sama sekali kan. Ini gue beli cuma hanya buat konten aja cuy. Nah ini udah masuk ke tampilan menu, dan ya seperti ini wallpaper bukan gue set ini. Emang dari sana begini nih, apa belum gue apain cuy sama sekali. Jadi ya udahlah, kondisi begini. Dan ini gue slide ya begitulah. Masih untuk sensitivitas sebenarnya kalau buat slide LCD mau KW mau ori itu nggak terlalu signifikan. Tapi dimana kalau ketika lu pakai kerja berat, entah itu buat kamera, entah itu buat apa, pokoknya ngebuat iPhone lo jadi lebih cepat panas. Apalagi kalau lu pakai sambil ngecas dan lu coba beraktivitas di HP lu, dan ketika LCD lu itu bukan ori, menurut gue itu bakal bikin ngebuat iPhone lu tuh bakal sedikit lemot atau apalah. Karena ya beda antara spare part ori dan KW. Gue agak susah ngejelasin secara teknis karena agak sedikit ribet buat ngejelasin. Tapi intinya pada dasarnya, kalau ketika LCD lo yang bukan ori lagi itu sedikit mengganggu ke performa di iPhone. Dan lu bisa lihat sendiri untuk background putihnya ini agak sedikit pucat gimana gitu. Aturan warnanya tuh agak sedikit white gitu, balance itu lebih warm gitu kan. Tapi ini lu bisa lihat ini agak kebiruan gimana gitu. Jadi menurut gue ini kalau dipakai ini bakal gak enak banget. Dan ya seperti lu lihat sini ada airplane mode. Untuk airplane mode ini sebenarnya gue nggak pengen airplane mode ya, karena pada dasarnya nih kalaupun dipasang SIM card ini tetap aja nggak bisa. Jadi menurut gue ya ini yang ngebuat iPhone ini paling murah banget ya, karena kondisinya pada saat ini iPhone ini sinyalnya searching. Jadi kalau dipasangin SIM card nggak bisa sama sekali. Jadi gue bisa kasih 3 kesimpulan kalau bahwa iPhone ini kenapa harga cuma 600 ribuan. Pertama, ombatannya nggak ada, alias ombatannya nggak bisa. Kedua, LCD KW dan bukan ori. Dan yang ketiga yang paling yang ngebuat iPhone ini matot, harganya murah maksud gue, adalah sinyal searching. Dan ya gue sekedar informasi aja bahwa kalau sinyal searching itu ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama, ada beberapa hal yang ngebuat iPhone itu searching. Pertama, iPhone itu bypass. Yang kedua, iPhone itu rusak dari IC-nya. Untuk IC yang
untuk kerusakan yang ngebuat iPhone sinyal searching itu pada dasarnya ya karena kerusakan di hardware ya. Gue nggak usah ngejelasin secara panjang mengenai hal-hal tersebut, tapi ketika sinyal searching dan itu permasalahan di IC itu bakal pengaruh ke baterai lo. Jadi baterai itu bakal cepat ngedrain, bakal cepat boros karena dari mesinnya sendiri nggak fit. Jadi menurut gue poin yang bisa gue share di video ini adalah ketika lu beli iPhone yang sinyal searching atau baterainya atau sinyalnya nggak kedetek, itu berpengaruh banget ke baterai performance karena pada dasarnya kinerja si iPhone tersebut ada suatu short atau ada sesuatu bagian komponen yang nggak benar. Jadi menurut gue itulah informasi yang bisa gue share ke lo. Dan menurut lo gimana? Untuk iPhone 6 dengan harga 600 ribu apakah worth it atau tidak? Kalau saya ke gue worth it atau tidak, kalau gue bisa jawab ini nggak worth it sama sekali cuy. Jadi kalau lo pengen beli iPhone kayak gini ini jangan lu jangan ikutin cara gue deh, karena gue lebih ke buat konten aja sih. Dan ya kalau buat panas-panasan iPhone ini gue coba pakai ya ini baru sebentar sih, baru gue coba nyalain kan barengan sama lu juga. Gue nggak ngerasain panas sini, tapi kalau dari pengakuan yang jual katanya di baterai cepat banget ngedrain, dan kebetulan kalau gue lihat baterai health ini masih 100%. Jadi menurut gue persis seperti yang gue jelasin, ketika IC bermasalah pada suatu HP itu berpengaruh juga ke baterai lo. Jadi ya udahlah. Jadi sekarang gue pengen ngetes kamera. Untuk bagian kamera ini nggak ada masalah sama sekali, semuanya work. Dan untuk autofocusnya main, kamera depan main, tapi sayangnya gue nggak punya muka, jadi buat apa gue tes kamera depan. Dan untuk fokus kamera belakang ini ya kalau seandainya lo tanya ke gue, bang, apakah worth it atau tidak beli iPhone 6 di tahun 2020, buat gue pengen butuh banget kamera yang bagus, ya jawabannya nggak sama sekali. Jadi kalau lo pengen punya HP yang kamera bagus, lo jangan beli iPhone 6, karena menurut gue kamera yang ada di iPhone 6 itu sama kayak Android umumnya pada yang harga 1 jutaan gitu cuy. Cuman bedanya kalau untuk perekaman video iPhone 6 itu jauh lebih stabil daripada Android yang harga 1 jutaan. Jadi menurut gue kalau lo pengen butuh barang HP yang kamera agak sedikit bagus, tapi untuk kamera foto just take a picture, dan menurut gue ya lu lebih pilih ke Android lah, karena ya apapun yang ada di iPhone 6 itu menurut gue semuanya udah serba kuno, dan baterai juga udah ya gitu deh, dan untuk layarnya juga udah begitu ya. Pokoknya mayoritas orang-orang yang jual iPhone 6 itu rata-rata LCD udah digantian, karena pada saat launching iPhone 6 itu terkenal banget gampang dibengkokin atau apalah. Jadi menurut gue ya kalau lu pikir-pikir lagi deh, kalau lu punya duit yang agak-agak budget waras sedikit lah, lu punya budget 1,5 juta atau 1,8 juta, lu netem buat beli iPhone 6 dan ya lu bakal pakai buat jangka panjang, menurut gue nggak worth it. Mendingan lu beli Android yang menurut gue jauh lebih worth it daripada iPhone 6 pada saat ini, karena menurut gue di tahun 2020 iPhone 6 itu udah nggak worth it sama sekali. Dan ya untuk kamera ya lu bisa lihat sini fokusnya main dan lain-lain, semuanya main. Kenapa gue tes kamera juga, karena gue cek ini IMEI-nya antara IMEI dan yang ada di housing ini udah nggak sinkron lagi cuy. Jadi menurut gue wajib gue cek, karena ya kalau penggantian kamera itu penggantian casing itu besar cenderung ada kerusakan di bagian kamera. Dan oke lah, mungkin sampai di sini video gue. Kalau ada yang kurang dari video gue, silahkan tulis di kolom komentar. Dan gue gak tahu apakah ada intisari yang bisa gue share di video ini, tapi ya udahlah, gue cuman pengen nge-share aja konten yang gue punya. Dan ini adalah iPhone 6 dengan harga 600 ribu kesekian kali yang pernah gue beli. Mungkin kalau kita recap dari video-video sebelumnya, rata-rata iPhone yang gue beli itu semuanya itu iPhone busuk-busuk semua cuy. Jadi menurut gue ya wajarin aja lah, namanya juga konten-konten gak jelas kan. Yang penting upload gimana gitu kan. Dan ya mungkin sampai di sini video gue. Kalau ada yang kurang silahkan lo bacotin aja, udah berkali-kali gue bilang. Tapi menurut lo worth it atau enggak sih kalau nanti lo beli iPhone ini? Kalau lo tanya ke gue worth it atau tidak, kalau menurut gue ini gak worth it sama sekali cuy.